Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kiranya damai dan sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sapaan malam kita pada hari Senin 21 September 2020 sesuai pembacaan SBU pada hari ini yang malam terambil dari kitab Mazmur 14 ayat 1 sampai 7. Dan saya akan membaca pada ayatnya yang keempat dan 5. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan sekarang ini dapat kami mengerti, kami hayati, dan kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Mazmur 14 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, sejujurnya dalam hidup ini kita punya banyak pertanyaan kepada Tuhan, bukan? Salah satu pertanyaan klasik kita adalah, mengapa kejahatan itu dibiarkan Tuhan? Mengapa orang jahat dibiarkan tetap melakukan kejahatannya? Dibiarkan tetap sombong dan menindas orang yang lemah. Dibiarkan tetap licik, tetap egois, tetap curang, tetap serakah, dan menyusahkan orang lain. Mengapa bahkan dibiarkan mereka hidup enak dan usahanya pun berhasil? Pertanyaan ini muncul dari pengamatan kita sehari-hari, bahkan tidak jarang dari pengalaman kita sendiri. Pertanyaan yang melahirkan protes tidak diterima, protes dalam kemarahan, protes dalam kecemburuan, protes orang beriman dari waktu ke waktu. Protes yang klasik. Mengapa kejahatan itu dibiarkan Tuhan? Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, Mazmur 14 ingin meneduhkan hati kita. Mazmur 14 ditulis dengan latar belakang protes ini, mengajak kita untuk tetap percaya pada hikmat Tuhan. Mengapa kita diajak untuk tetap percaya kepada kekuasaan Tuhan dan keadilan Tuhan? Oleh karena Tuhan itu sebenarnya di dalam hikmatnya, Dia tidak diam. Tuhan tidak mendiamkan kejahatan. Tidak ada kejahatan yang akan lolos dari pertanggungjawaban di hadapannya. Akan tiba saatnya orang jahat harus membayar mahal ongkos kejahatannya. Tetapi saat itu bukan saat kita. Caranya bukan cara kita. Itu adalah saat dan cara Tuhan. Kapan saat Tuhan itu tiba? Kemungkinan pertama, bisa jadi tidak lama, segera. Bisa jadi dalam hitungan menit, jam, hari, minggu, atau bulan. Orang jahat pasti akan diganjar dengan kejahatannya. Dia akan memetik buah pahit dari kejahatannya, seperti yang dialami oleh Raja Herodes Agripa I, yang membunuh Rasul Yakobus dan kemudian menyombongkan diri sama seperti Allah. Ia segera ditampar malaikat Tuhan dan mayatnya dimakan cacing. Kisah 12 ayat 23. Ia mengalami segera akibat perbuatan jahatnya. Akan tetapi
kita tahu dalam kenyataan tidak selalu begitu. Ada banyak orang-orang jahat yang hidupnya lama sekali mereka tidak kenapa-napa. Mereka tidak mengalami sesuatu yang buruk. Mereka dapat tetap hidup lega-lega saja. Jikalau itu terjadi, jangan mengira bahwa mereka itu lepas dan bebas. Sebab mereka memasuki kemungkinan yang kedua. Saudara, setiap orang diciptakan Tuhan dengan hati nurani. Dan hati nurani itu tidak akan berhenti untuk berbicara. Hati nurani itu akan mengejar orang yang melakukan kejahatan. Kesadaran moralnya akan menggedor-gedor ketenangan jiwanya. Jangan dikira orang jahat itu akan tentram dan tenang jiwanya dan hidupnya. Kalau toh kelihatannya di luar permukaan mereka tentram, sebenarnya di dalam tidak. Banyak kita mendengar pelaku-pelaku kejahatan. Setelah melakukan kejahatan, hidupnya menjadi tidak tenang, dihantui oleh kejahatannya, yang akhirnya membuat orang tersebut menyerahkan dirinya kepada aparat hukum. Atau kita pernah mendengar ada buronan yang hidupnya selama dalam persembunyian harus berpindah-pindah tempat, mencurigai semua orang, bahkan harus berganti-ganti identitas, tidak bebas menemui keluarganya atau orang-orang yang dicintainya, hanya supaya tidak tertangkap. Apakah hidup seperti itu menyenangkan? Tentu tidak, bukan? Dan akhirnya buronan tersebut harus keluar dari persembunyiannya. Itu karena hati nuraninya yang terus mengusik ketenangan jiwanya. Kita mungkin juga pernah bahkan sering melihat ada orang jahat yang tidak merasa terganggu atau terusik oleh hati nuraninya. Orang bisa berbuat jahat tapi kemudian bisa tidak merasa bersalah lagi. Orang jahat yang seperti itu kita kategorikan orang jahat yang membungkam hati nurani. Hati nurani manusia itu kalau terus-menerus diabaikan, maka suaranya makin lama makin lirih tidak terdengar, sampai akhirnya menjadi senyap, diam. Itu ibaratnya orang yang mengidap penyakit yang parah, tapi tanpa gejala sama sekali. Justru di situ bahayanya, karena tidak ada tanda-tanda apapun, tidak ada peringatan apapun, lalu tiba-tiba mati. Seperti yang dialami oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel, yang pada akhirnya menuai badai daripada angin kejahatan. Mereka berdua mati secara mengerikan dan terhina. Tapi ada orang jahat yang sampai mati tenang-tenang saja. Orang yang seperti itu masuk kategori yang ketiga, yaitu orang bebal. Dan mereka tidak akan lolos lagi, karena pengadilan yang terakhir, pengadilan kekekalan sedang menanti. Mereka tidak akan lolos. Tidak ada kejahatan yang tidak mungkin tidak harus dibayar. Dibayar amat mahal. Jadi, kalau orang jahat yang mengalami akibat segera di dalam hidupnya, tidak lama sesudah itu masih mendapat kesempatan, mereka justru lebih beruntung. Sebab kesempatan untuk bertobat masih terbuka. Seperti Raja Daud ketika diperingatkan oleh Nathan karena telah mengambil Batsheba istri Uria. 2 Samuel 12 ayat 13-14. Tetapi kalau mereka dibiarkan Tuhan, itu justru amat berbahaya. Sebab Tuhan sedang bersiap-siap menimpakan kekejutan yang besar kepada mereka. Artinya, Tuhan sedang siap-siap mengakhiri kejahatan mereka. Jadi, jikalau kita melihat orang jahat dibiarkan,
jangan marah karenanya. Jangan mencemburuinya. Sebab ketika mereka dibiarkan, Tuhan sedang mempersiapkan hukuman bagi mereka pada waktunya. Sebaliknya, kita anak-anak Tuhan, kita tidak pernah dibiarkannya. Andai kata kita bersalah, kita ditegurnya. Andai kita jatuh, kita tidak dibiarkan berlarut-larut di dalam kejatuhan itu sampai tergeletak. Tuhan menopang kita. Dan ingatlah akan firman Tuhan. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Oleh karena itu, hiduplah benar di mata Tuhan dan di mata manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan-Mu lewat firman-Mu yang kami baca dan renungkan malam ini. Kami diingatkan untuk tidak jatuh dalam perbuatan kejahatan yang hanya akan membawa kami pada kebinasaan. Lewat firman-Mu, kami juga diingatkan agar tidak cemburu terhadap pelaku-pelaku kejahatan, orang bebal, karena mereka tidak akan luput dari akibat perbuatan kejahatan mereka. Mampukanlah kami Tuhan untuk selalu menjaga diri, hati, dan pikiran kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Sertai istirahat malam kami dan bangunkan kami esok pagi dengan kehidupan dan iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang masih harus bekerja mencari nafkah di sepanjang malam ini. Berkati mereka yang dalam kondisi lemah tubuh. Dengan jamahan tangan-Mu dan obat-obat yang dikonsumsi kiranya dapat memulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhumah Oma Rosalia Tiwo. Kiranya Tuhan Yesuslah sumber kekuatan yang menghibur dan menguatkan keluarga besar yang berduka. Berkati bumi ini yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Kami percaya hanya kuasa Tuhanlah yang mampu mengusir virus corona dari muka bumi. Melalui setiap kami yang selalu menjaga kesehatan, hidup sehat, dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Berkati gereja kami di masa pandemi ini agar terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan, persekutuan, dan kesaksian, melalui kegiatan dan ibadah-ibadah yang dilakukan secara daring. Berkati para petugas kesehatan, para aparat dan Satgas COVID dalam menjalankan tugas mereka dengan baik, dan lindungilah mereka agar mereka tidak terpapar COVID-19. Inilah doa syukur kami, kiranya Tuhan Yesus berkenan mendengar dan mengabulkan seruan permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sapaan malam ini. Selamat beristirahat. God bless you.